sungai yang ada di surga. Dan hanya orang-orang yang banyak amalannya di bulan Rajab lah yang Allah izinkan untuk meminumnya. Dan Allah pun membuat sebuah sungai disebut dengan telaga, yaitu Telaga Kausar. Telaga Kausar itu adalah hadiah yang diperuntukkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kelak nanti si air Telaga Kausar ini akan diperuntukkan untuk umat-umatnya. Umat yang mana? Umat yang sering membaca sholawat. Begitu Bun, gak sia-sia kok kita. Kita kadang-kadang nyanyi semangat ya kan, growok-growok ya kan, jerit-jerit, ngobrol, ngomongin, ngerupi dan kita semangat. Kenapa lidah ini kita tidak pakai untuk ibadah kepada Allah? Yang padahal sesungguhnya ketika Allah menciptakan lidah sama bibir ini bukan untuk ngomongin orang, bukan untuk gibah, bukan untuk nyakitin orang, bukan untuk menfitnah orang, bukan untuk melukai hati orang, tetapi untuk zikrullah. Sama seperti Allah menciptakan leher ini. Ini tuh bukan buat joget Bun, tetapi leher ini buat ibadah supaya lentur. Satu, untuk dipakai zikrullah. Sholat pun leher kan harus lentur, ya kan? Nah, bukan pakai jaipongan, bukan pakai joget, begitu. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Supaya dikirnya bukan hanya sekedar dikir di bibir saja Bun, ruh kitanya dihadirkan. Karena banyak orang yang dikir, pikirannya masih kemana-mana. Dikirnya mulutnya, tapi hati dan pikirnya kemana-mana. Coba bayangkan, mulut dengan hatinya berbeda. Apa itu namanya kalau bukan munafik? Ya, nah, jadi dihadirkan. Kolbunya dihadirkan. Pikiran, hatinya kita fokuskan kepada Allah. Niatkan dalam hati kita, amalan yang kita lakukan malam ini lillahi ta'ala. Hanya mengharap ridho Allah saja. Begitu. Tak usah kita, saya mau dikirining ikut supaya saya dagang laris manis. Aduh, murah amat. Terlalu murah Bun. Terlalu murah. Atau misalkan, saya mau mengikuti inilah supaya saya dapat jodoh. Murah Bun. Terlalu murah. Udah ada yang lebih istimewa lagi, yaitu mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah ridho terhadap hambanya, maka semua yang dibutuhkan dan yang diinginkannya akan Allah berikan. Bahkan sesuatu yang tidak diminta sekalipun Allah akan memberikannya. Begitu. Jadi jangan sia-siakan karena keinginan yang seuprit. Ya, malam ini kita niatkan amalan yang kita lakukan malam ini, niatkan untuk mengharap ridho Allah. Udah, gak usah kemana-mana, gitu ya. Tenang, gak usah cerita, aduh saya sedang sedih, aduh saya lagi menunggu jodoh, aduh saya jualan tidak, ini lagi sepi gak laku-laku, aduh saya belum punya beras. Gak usah diceritakan Bun. Allah tahu. Ngapain kita cerita? Allah tahu. Gimana Allah gak tahunya? Kan semua perjalanan hidup kita memang Allah yang mengaturnya. Kita cuma ngejalanin. Kita itu cuma ngejalanin skenario yang Allah tentukan. Gimana Allah mau nggak tahu? Oh, Allah yang bikin. Nah, ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya amalan yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Kalau misalkan orang berpikir seperti ini, Allah, dikir di handphone, dapat pahala juga enggak. Sekarang saya balikin. Kira-kira kalau dirimu nonton porno dapat dosa enggak? Ketika mata kita dipakai untuk melihat sesuatu yang diharamkan, dosa enggak? Dosa Bun, itu zina mata. Ketika telinga kita mendengarkan orang-orang yang bergosip dan kita menikmati mendengarkan, itu maksiat Bun, maksiat telinga. Nah, masa iya mata dipakai nonton itu bisa mendapatkan dosa? Masa iya dipakai dikir nggak dapat pahala? Atau namanya tidak adil? Nah, begitu ya. Satu, innamal a'malu binniyat. Dimanapun Bunda berada, saya di rumah saya, Bunda di rumah Bunda. Dunia ini kecil Bun. Kita itu hidup di planet bumi. Planet bumi itu kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Sementara Allah mengatur alam dunia semuanya. Seluruh planet ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah, ada dalam pantauan dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hatinya, Allah itu maha agung, maha kuasa, maha hebat, maha mampu, maha mengabulkan, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya. Nah, gitu ya.
Jadi sekarang kita lakukan zikrullah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridhonya Allah. Sepakat ya? Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Ya, yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tap-tap layar dulu, Bun. Tap-tap layar, jangan diingatkan, jangan bengong. Aduh, udah muncul absen aja lah. Tar. J. Absennya huruf J. Absen dulu 40 orang. Absen dulu 40 orang ya. 40 orang J. Absennya J. Terima kasih Bunda Upik, terima kasih Bunda Suhawati. Kita tuntasin dulu absennya. Kita tuntasin dulu absennya, baru kita mulai. Yang lainnya yang tidak bisa ngikut absen. Absennya J. Malah ngetik J. Bukan, Bun. Absennya ini J yang ini, Bun. Bukan Bunda ngetik J, bukan. Bukan. Absen. Absennya J. Maksudnya J itu yang ini, Bun. Bukan Bunda ngetik J, bukan. Ai, Bunda mah. Sok ngisinkeun wae nya. Sok huruf J. Ayo cepetan. Udah tercapai belum? Udah tercapai belum? Belum ya? 40 orang, 40 orang. 40 orang ya. Ayo cepetan. Cepetan, Bun, cepetan. Mana? Udah. Satu lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Saya tidak nakut-nakutin, Bun. Tetapi kita semua yang hadir di sini suatu saat akan ada di alam barzah. Alam barzah itu adalah alam kubur. Dan kita ketika kita menghadap Sang Maha Pencipta dengan ruh lepas dari raga, kemudian kita dikubur, disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Kita tuh masih di situ, Bun, sampai menunggu kiamat. Dan itu pasti, Bun, kita itu kadang-kadang melihat tetangga atau saudara kita yang innalillahi, kita menganggap bahwa mereka aja yang innalillahi, kita enggak. Padahal sesungguhnya kita itu nunggu giliran. Terus bagaimana kita mempersiapkan diri? Sudah sejauh mana persiapan kita untuk menghadap Sang Maha Pencipta? Kalau Bunda merasa takut ketika ada di alam barzah, ini mumpung sekarang bulan Rajab, Bun. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, kata Kanjeng Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka karena Ramadan bulan umatku, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk melakukan puasa. Salah satu amalan di bulan Rajab ini yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Itu salah satu kaifiat atau fadilahnya, Bunda. Itu insya Allah kalau kita melakukannya lillahi ta'ala, karena Allah, insya Allah nanti di alam barzahnya kita tidak sendirian. Allah tidak akan mungkin membiarkan hambanya sendirian di alam barzah, sementara selama dia hidup di dunia dia sering mengamalkan surat Al-Ikhlas, khususnya di bulan Rajab. Kisah ini sahih, Bun. Kisahnya itu terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi sahih ceritanya. Saya nggak usah diceritakan lagi ya, karena kan kisahnya sudah pernah saya kisahkan kan ya Bunda ya? Ya kan? Sudah pernah saya kisahkan kan? Ada seorang wanita yang mengamalkan surat Al-Ikhlas selama bulan Rajab cuma 12 kali, kemudian meninggal dan menitip ke anaknya ada baju bulu selama bulan Rajab itu dipakai, sekalian dia mengamalkan surat Al-Ikhlas, kemudian meninggal dan beramanat kepada anaknya supaya mantel atau jaketnya itu dibawa serta ke alam kubur, dikuburkan ya kan. Nah, tetapi anaknya lupa. Nah, namanya juga manusia kan lupa. Kemudian ibunya datang, yang meninggal nih, ibunya datang kepada dalam mimpi anaknya, kata ibunya, kamu tidak amanah. Kemudian setelah itu besoknya subuh-subuh digali itu sama anaknya untuk mengembalikan mantel atau jaket bulu yang dipakai oleh ibunya selama di bulan Rajab mengamalkan surat Al-Ikhlas, Bun. Pas digali nggak ada jasadnya. Sampai kebingungan anaknya, kemudian terdengar suara dari langit. Suaranya adalah, aku tak akan membiarkan hambaku yang beramal di bulan Rajab sendirian. Jadi diampihan, wallahu alam, apakah diambil beserta jasadnya oleh Allah SWT karena memang tidak ada jasadnya hilang, atau mungkin Allah tempatkan di tempat yang hanya Allah yang tahu, wallahu alam bissawab. Begitu ya. Jadi udah kita mah ya, yang penting kita mengamalkan aja. Gak usah bilang begini, aku mah gak percaya. Ya kan percaya kan, kita belum meninggoy, kita kan masih hidup di dunia, begitu ya. Dah kita yakini dan percaya saja dengan keimanan kita. Alam barzah itu ada, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang beriman itu pasti mati, dan kita pun akan mengantri. Sesungguhnya kita itu sedang menunggu giliran. Giliran apa? Giliran pulang. Emang kita mau kemana? Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat bermain-main saja, Bun. Kita itu mampir doang. Kita tuh mampir doang sebentar. Dan kita nanti suatu saat akan pulang. Kepada mana? Kepada siapa? Kemana pulangnya? Kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itu pasti Bun. Bunda suka kepikir nggak? Kadang-kadang Bunda mau tidur atau misalkan bangun tidur, terus Bunda kepikir nggak gini? Suatu saat aku akan kembali dan aku akan meninggalkan ini semua. Suka kepikir gitu nggak? Saya bertanya sama Bunda di sini. Bunda suka kepikir nggak? Kalau misalkan lagi sendirian atau lagi bangun tidur atau dimisalkannya mau tidur, Bunda berpikir kayak gini. Suatu saat aku akan meninggalkan ini semua. Kayak gitu. Itu soalnya pasti Bun. Soalnya pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kepikiran gak? Kalau kepikiran, orang-orang yang punya anak mungkin akan anak yang dipikirin, atau harta yang dipikirin, atau misalkan suami dan lain sebagainya. Oh jadi kepikiran juga ya? Kira saya cuma saya doang Bun. Saya tuh setiap mau tidur, sama saya mau bangun tidur, itu mesti ingat ke situ Bun. Suatu saat saya akan ninggalin rumah ini, kayak gitu Bun. Saya suka gitu, kadang-kadang berpikir juga, suka ngelihat sesuatu yang saya suka ya. Misalkannya saya lihat cincin gitu Bun ya, saya lihat kalung gitu yang saya suka gitu, saya liatin aja. Suatu saat ini akan ditinggalkan. Suka sempat kepikir juga, nanti siapa yang pakainya ya? Suka gitu Bun. Ternyata Bunda juga sama ya. Oh berarti sama ya. Nah, berarti apa Bun? Itu sebenarnya tahu tidak Bun? Itu surat cinta dari Allah Bun. Kenapa surat cinta? Disebutnya pengingat. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri. Seseorang yang sudah memasuki usia 40 tahun, sesungguhnya malaikat yang ada di langit itu menyeru, wahai hamba-hamba Allah, persiapkan dirimu. Kamu sudah memasuki usia 40 tahun. Lah kita di sini ada juga yang lebih 40 tahun, coba bayangkan. Ya enggak? Ya Umi apalagi kalau saya ngelayar, orang ngelayat, bukan ngelayar, ngelayat. Dan satu lagi, obat yang mustajab, obat yang ampuh untuk penyakit sedih, penyakit bimbang, penyakit merana, penyakit berduka. Obat yang mustajabnya itu adalah mengantarkan jenazah dan menyaksikan dimasukkan ke liang lahat. Itu obat Bun. Kita berpikir gini, oh ternyata dikuburkan seperti itu. Terus kita berpikir, suatu saat aku juga begitu. Itu bisa sembuh Bun. Bunda nggak percaya? Siapapun yang hadir di sini, kalau misalkannya ada luka batin yang begitu dahsyat, ada kekecewaan, ketakutan, ragu, bimbang, kesedihan. Kalau misalkannya di tempat Bunda ada yang innalillahi, ikut ngelayat dan ikut mengantarkan. Tetapi kalau misalkan Bunda ini perempuan yang rapih ya, yang rapi, jangan ada aurat yang terbuka. Yang rapih mengantarkan. Lihat posisi ketika mau dikuburkan. Menyaksikan. Itu pelajaran buat kita Bun. Itu mengingatkan kita bahwa suatu saat kita pun akan seperti itu. Jadi insya Allah tuh yang luka batinnya itu hilang. Kenapa? Mikirin mempersiapkan diri. Sudah tak fokus lagi ke masalah yang dihadapi. Apalagi yang dihadapinya misalkannya karena kezaliman orang lain. Misalkannya orang zalim dengan cara menfitnah, dengan cara menyakiti, dengan lisannya, atau misalkan dengan tingkah lakunya, dengan menyaksikan kita ketika seseorang dimasukkan ke liang lahat, itu sembuh Bun. Kita berpikir gini, oh saya didolim sama dia, nggak apa-apa, nanti dibalas sama Allah. Begitu Bun, sembuh. Itu obatnya. Seperti itu Bun. Lagi mendapatkan kesedihan, lagi mendapatkan kita menderita. Nih dengerin dulu, kadang-kadang orang itu dinasihatin sama orang lain gak mempan, karena mungkin terlalu banyak masalah yang dihadapi ya. Tetapi ketika menyaksikan seseorang dimasukkan ke liang lahat, kitanya tuh berpikirnya harus seperti ini, suatu saat saya akan seperti itu. Bekal apa yang aku persiapkan? Kemudian ada orang yang zalim sama kita,
Oh, ada celengan, ada orang yang dolim sama aku, mudah-mudahan dosa-dosaku diambilin, dan dia menyetorkan amalan pahalanya. Sembuh, Bun. Sembuh. Orang yang dolim terhadap kita dengan cara lisannya atau dengan cara tingkah lakunya, sesungguhnya dia itu telah menyetorkan amalan ibadah dia, dan dia dengan sukarela mengambil dosa-dosa kita. Kan enak. Soheh, Bun. Orang yang menfitnah, orang yang suka menfitnah saudaranya, kita kan hakikatnya saudara, Bun. Seiman, seagama, mukminin mukminat, muslimin muslimat, sesungguhnya kita ini saudara. Saudara seakidah, saudara seiman, seislam, Bun. Kalau misalkan ada orang yang zalim sama kita, dengan lisannya, cara dia misalkan dengan menfitnah kita, atau dengan mengata-ngatain kita, atau dengan menghina kita, harusnya sesungguhnya kita itu berterima kasih. Kenapa? Orang yang melakukan hal seperti itu sama saja dia telah menyetorkan amalan-amalan ibadah dia, dan dengan sukarela mengambil dosa-dosa kita. Harusnya kita tuh tersenyum. Yang kedua, salah satu doa yang mustajab itu adalah doa dalam kondisi teraniaya. Kenapa tidak dipakai untuk berdoa, Bunda? Ketika kita dalam kondisi teraniaya, entah kita terfitnah, entah kita digibah, atau kita dilukai dengan kata-kata, Bun, siapa tahu itu teh surat tiket Allah memberikan kepada kita untuk doa-doa kita supaya cepat diijabah. Harusnya jika kita dalam kondisi seperti itu, berbanyak doa. Ngomong ke Allah bisa kok. Ya Allah, bukankah janjimu doa orang yang teraniaya itu mustajab? Aku mohon ya Allah, sok minta hajatnya apa? Bisa jadi, Bun, doa Bunda dikabulkan cepat, dikabulkan tanpa penghalang apapun ketika Bunda dalam teraniaya. Doa-doa yang mustajab itu, Bunda, gak ada yang tap-tap layar, Bunda mah tega, mongongo kabe. Jangan lupa Bunda, Fitri, kemudian malam Idul Adha. Itu doa-doa yang mustajab, Bun. Janji Allah, barang siapa yang berdoa kepadaku dalam kondisi yang teraniaya, maka akan aku kabulkan sebanyak apapun dosa yang dia miliki. Jadi nggak ada penghalang, nggak ada hijab dalam kondisi teraniaya, dalam kondisi teraniaya. Cuman kadang-kadang zaman sekarang itu merasa teraniaya, padahal mah dia sendiri yang menganiaya. Merasa teraniaya, menjelekkan ke banyak orang. Tahu tidak, aku teraniaya sama siapa, sama si itu, si Sarwiti. Dia itu begini, begini, begini. Terus ngomong lagi ke yang lain. Tahu tidak, aku teraniaya sama siapa, sama si Sarwiti. Begini, begini, begini. Dia nggak sadar. Dia itu ngomongin orang. Orang yang sesungguhnya teraniaya itu tidak pernah bilang-bilang ke orang, Bun. Cukup bilangnya kepada Allah saja. Begitu. Ya, Bunda ya. Kalau dijelekin sama suami di depan mertua, teraniaya bukan? Teraniaya. Bunda dijelekin di depan mertua oleh suami. Berarti suaminya ngejelekin Bunda di depan ibunya atau orang tuanya, begitu ya. Bundanya misalkan yang ngedenger, kenapa Bunda tuh nggak ngomong? Kan Bunda dikasih mulut. Atau ngomong aja ketika Bunda tahu suami Bunda menjelekkan Bunda di depan orang tuanya, tinggal ngomong, Bang, memang saya ini udah jelek seperti ini. Kalau memang sekira-kiranya hidup Abang dengan saya tidak bahagia, tak apa-apa, pintu pengadilan terbuka lebar. Begitu. Saya sakit hati kalau dijelekin seperti ini. Berani nggak? Saya takutnya Bunda itu cuman katanya. Melihat enggak, menyaksikan enggak katanya. Lah nanti timbulnya fitnah. Nah yang tadi itu yang saya ceritakan. Banyak orang yang merasa teraniaya. Si orang mana ngomongin batur. Lah takutnya saya begitu, Bu. Nah ini contohnya. Terkecuali nyata di depan Bunda. Si suami menjelekkan di depan orang tuanya, nyata, kedengeran dan kelihatan sama Bunda, langsung aja ngomong. Begitu. Jangan katanya. Lah kalau katanya terus Bunda ngomong ke saya seperti ini, apa namanya kalau bukan gibah?
Ya kan? Nyata di depan saya Umi. Lah, kalau Bunda dijelekin sama suami Bunda di depan orang tuanya, di depan Bunda, Bunda kan dikasih mulut. Ya kenapa nggak ngomong? Bang, kalau memang Bunda tidak bahagia, Bang, kalau Abang tidak bahagia hidup dengan saya, nggak apa-apa, kembaliin aja saya. Begitu. Kalau misalkannya kamu sih jelek kayak badak, jelek, memang inilah takdirnya. Allah menciptakan fisik saya seperti ini. Misalkannya juburnya kampeng, susunya rata, misal kerempeng, kadoang tihang, listrik. Inilah takdirnya. Saya sudah makan banyak tapi tetap kurus. Kalau memang kamu tidak nyaman dan tidak suka, silahkan kembalikan saya ke orang tua. Itu setak, seter. Sekak langsung jebret. Lah kita kan punya harga diri. Justru ketika Bunda benar-benar dijelekan oleh suami di depan orang tuanya dan Bunda diem aja, Bunda teh pucung. Gak punya harga diri. Semakin merajalela dia nantinya. Karena Bunda tidak ada reaksi. Kalau Bundanya bereaksi, udah ngomong baik-baik, gak usah nyakitin ngomongnya Bun. Gak usah nyakitin, ngomong aja. Abang, ibu, ke mertua, memang saya ini banyak kekurangan, memang saya ini jelek. Kalau memang tidak bahagia, gak apa-apa, antarkan saya ke orang tua saya. Kan keren. Ngomongnya santun, gak usah marah-marah. Gak usah, itu namanya sekak seter. Emang Umi suka catur? Enggak. Gitunya. Termasuk songong sih Umi kalau kita ngeluarin unek-unek meski bicara baik-baik. Terlalu songong. Ya tergantung konteksnya Bun. Tergantung. Kalau suami mengungkit-ungkit masa lalu teraniaya enggak? Mengungkit-ungkit masa lalu yang seperti apa? Bunda selingkuh. Kalau dimisalkannya mengungkit-ungkit masalah apa nih? Saya kurang tahu nih. Mengungkit apa? Mengungkit duit. Mengungkit masa lalu Bunda punya pacar. Atau mengungkit apa? Seseorang itu jawabannya seperti apa? Gini jawabannya. Kalau misalkan ada seorang suami mengungkit perjalanan kehidupan Bunda di masa lalu. Terus apa jawaban Bunda? Jawabannya seperti ini. Itulah bagian takdir yang harus saya lalui. Begitu. Saya tidak pernah memilih bahwa perjalanan hidup saya itu harus ketemu sama dia. Tetapi proses saya sekarang ada di hadapanmu melalui perjalanan itu. Kalau memang dirimu tidak menerima masa laluku, sama saja dirimu tidak bisa menerima ketetapan takdir yang Allah berikan untuk hidupku. Karena aku hanya menjalani skenario Allah. Begitu jawabannya. Mau dimerahkan, mau diungukan, mau dikuningkan, mau diputihkan, aku milik Allah. Suka-suka Allah memperjalankan aku. Begitu. Kumaha tuh. Seseorang itu lahir ke alam dunia brogojo langsung gede, itu kan gak mungkin. Seseorang dipertemukan dengan si A, dengan si B, dengan si C, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dihadirkan dalam kehidupan kita dan dia menyakiti kita, berarti Allah jadikan orang ini sebagai wasilah, sebagai penguji kita. Ketika orang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita dan dia memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menikah dengan seseorang, kemudian pernikahan kita tak panjang, berujung dengan perceraian, berarti memang jatah jodoh kita itu cuma sampai di situ. Bun, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya sudah selesai. Allah tentukan, Allah tulis sebelum alam dunia nih, untuk menguatkan keimanan 50.000 tahun sebelum Allah hamparkan alam dunia beserta isinya, perjalanan kita itu udah dicatat Bun. Misalkan ya Bunda namanya Sarwiti akan bertemu dengan Samlawi, akan dihianati, diselingkuhi, disakitin. Nanti setelah itu bercerai, ketemu lagi sama Ki Jaid. Sama si Jaid ketemu, dia big boss. Kemudian dikasih rumah, dikasih mobil, segala macam tetek bengek. Kemudian si Jaid paeh, inalillahi, hartanya jatuh kepada Bunda semuanya. Kan itu kan perjalanan doang Bun. Gitunya. Kalau orang yang menyetop rezeki orang lain itu bagaimana Umi? Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menyetop rezeki seseorang. Sekali lagi, harus yakin.
Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menyetop rizki seseorang. Kalau kita usaha di sini dagang, kemudian ada orang yang dolim terhadap kita dengan memakai perdukunan, dengan guna-guna dengan sihir, sehingga misalkan tokonya tak terlihat oleh orang lain, misalkan. Tetapi ada hak milik rizki yang besar dari Allah. Apakah Allah sebodoh itu sehingga rizki ditutup kemudian tak nyampe rizkinya? Enggak seperti itu, Bunda. Allah itu memiliki ribuan cara untuk menyampaikan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Seperti apapun perjalanannya, sesuatu yang menjadi hak milik kita tetap akan sampai kepada kita dengan caranya Allah. Emang bisa? Aku teraniaya, rizkiku ditutup. Enggak, udah jangan. Apakah ada ilmu yang untuk menutup usaha orang? Ada. Namanya apa? Dutskun. Sihir, guna-guna, teluh, tenung, santet, pelet. Apakah itu ada? Ada. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun sihir mah udah ada, Bun. Sihir itu dari zaman Mesir kuno itu sudah ada. Contohnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kan sebelum Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, Nabi Musa sudah menghadapi para penyihir. Salah satu contohnya adalah ketika para penyihir menggunting-gunting tali kemudian dilemparkan berubah menjadi ular. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, dan kun fayakun dengan kehendak Allah, tongkat Nabi Musa alaihissalam itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Kemudian dimakan itu ular-ular itu, yang kecil-kecil itu, ya kan? Apa itu namanya kalau bukan sihir? Itu teh sihir. Jadi kalau misalkan ada orang yang misalkan bertanya, yang gak percaya kayak begituan, dia mah sarwiti. Sihir itu ada, guna-guna itu ada, teluh itu ada, pelet itu ada, semuanya ada. Lantas bagaimana kalau misalkan seseorang mendolimi orang lain dengan cara memelet dan mengguna-gunai? Ya dosa. Terus kita yang kena guna-gunai bagaimana? Tidak ada satupun penyakit yang Allah turunkan ke alam dunia selalu dengan obatnya. Artinya, setiap penyakit yang Allah turunkan senantiasa dengan obatnya. Setiap permasalahan yang Allah turunkan senantiasa dengan jalan keluarnya. Begitu. Terus bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari kekuatan-kekuatan syaitonir rajim? Pakai syaiton. Calang abdi bae. Aing mah terjadi Bunda mah calang ab aja, tatap layar pohon aing mah lieur kena untuk. Bunda jangan celangap ada aku kelihatan Bunda mangap. Kayak gitu. Seru aing mah. Aing ngocoprak ngomong sorangan mah nama. Gitu aja. Islah aku mau minta ini, ada yang punya bulu. Cari ricing ada Bunda. Ais geran bantuan orang. Terima kasih Bunda Aristi Surya. Jazakillah khairan kasiran. Ada yang punya bulu lagi, harus 2 ini yang ngasihnya. Cepetan. Bunda mongok kabeh. Kayak gitu semua, jangan gitulah Bunda. Kita tuh dikasih lubang hidung 2 Bun. Untuk apa? Untuk bernapas Bunda. Bernapas itu bukan pakai mulut Bunda, pakai lubang hidung Bunda. Terima kasih Bunda. Bunda Masuti I love you. Terima kasih Bunda. Jazakillah khairan kasiran. Gitunya. Surahnya namanya amat hanya loba jelema soalnya di loba malaikat ilmu ngomong. Kalau rumah tangga saya sudah bertahun-tahun tidak dinafkahin. Bagaimana tuh Umi? Dengerin dulu ya. Seorang wanita tidak dinafkahin bertahun-tahun dan dia diam aja, dia tetap jadi istrinya. Nah, si suami yang tidak dinafkahin bagaimana? Dosa. Kenapa atuh tidak dinafkahin bertahun-tahun? Bunda ngahenen baik. Bunda udah sehawati. Kenapa tuh Bunda tidak dinafkahin bertahun tapi cicing ada? Cicing ada. Cicing aja. Kenapa tuh diam aja? Kan ada untuk tempat kita mengadu. Kemana? Ke pengadilan. Kemana deui? Ke pengadilan atuh Bunda. Kalau Bunda tidak ridho.
Tapi kalau misalkan ya bunda ridho, tenanaun lah, ente dinafkan ku salah kayak gini, penting ada yang ngelonin, itu mah terserah bunda. Kayak gitu. Seorang istri ditinggalkan oleh suaminya bertahun-tahun, dan si istrinya diam saja, tidak komplain, tidak ngomong, diam saja nerimo, itu mau sampai kiamat juga tetap istrinya. Sigo Taklik mengatakan, barang siapa seorang suami jika meninggalkan istrinya berturut-turut 3 bulan, 3 bulan lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, dan istrinya tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, maka jatuh talak. Itu teh melalui proses pengadilan, bukan jatuh dengan sendirinya. Karena yang bisa menjatuhkan talak itu satu, si suami itu sendiri, yang kedua hakim. Gitu. Jadi kalau bunda bertanya sama saya bertahun-tahun bunda tidak dinafkahin, lah bundanya jangan diem aja. Ya kalau bunda sudah tidak suka ya ngomong aja, bang, aku tidak ridho, aku teredo, kamu tidak memberikan nafkah kepadaku, geus antarkan saja aku ke rumah orang tuaku. Selesai. Bunda bicara dengan saya tidak akan selesai masalahnya. Karena bunda sedang rumah tangga dengan suami bunda. Jadi bagaimana caranya bunda yang ngomong ke suami, bang, dirimu itu wajib memberikan nafkah kepada saya. Jadi kalau abang tidak memberikan nafkah kepada saya kasihan sama abang, dosanya banyak. Oh, selesai. Karena nafkah itu hukumnya wajib. Ketika sesuatu yang wajib tidak dilakukan maka berdosa. Begitu. Itunya. Udah ya. Ini perasaan bab suami tuh beres-beres. Ampun, aing lirekan untuk perasaan masalahnya suami pelit aja. Ada suami pelit, ada suami nggak usaha, ada suami yang nggak memberikan apa. Perasaan suami aja lah. Pertanyaan saya jadi tambah bingung bunda. Lah bunda komplain, tapi bunda pas beting-beting ngajagang. Aku mah tuh. Ngenah lah orang tadi nafkahnya harus ngajagang ngadah lah. Dia mah tuh. Ya kalau memang bunda sekira-kiranya memang tidak nyaman, memang sudah tidak bahagia, kemudian si suaminya juga tidak memberikan kewajibannya, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, kan pengadilan kan banyak, bun. Atau datang ke pengadilan ngomong ke Pak Hakim, Pak Hakim, saya mau cerai saja. Kunaon cik Pak Hakim? Atau saya Pak Hakim tidak diberikan nafkah sampai bertahun-tahun. Nah, kan ada alasan. Begitu bunda. Bunda cicing memang sampai kaki mati atuh akan seperti itu aja, begitu ya. Tegur aja si suaminya, bang, kamu harus ngasih nafkah ke saya, bang. Kalau tidak ngasih nafkah, nanti abang masuk neraka jahanam. Udah gitu aja. Kalau dia marah-marah, kamu sembarangan ngomong. Iya beneran. Soalnya apa, bang? Nafkah itu hukumnya wajib. Jadi kalau abang sebagai suami tidak memberikan nafkah, maka abang berdosa. Ini abang udah bertahun-tahun tidak memberikan nafkah, berarti dosa abang semakin banyak. Nanti abangnya masuk neraka jahanam. Saya mah mau ke surga aja. Gitu. Saya sudah ngajak pisah, dianya yang nggak mau, Umi. Atuh eta mah kumaha bunda bae dicaritakeun bae atuh, maksudnya diomongin aja. Kalau suaminya memang tidak mau dan bunda memang juga tidak mau melanjutkan, kan ada pengadilan. Bunda ke pengadilan aja. Di sini ini ya. Dah saya ambil inti ya. Bunda dengerin dulu. Bunda yang hadir di sini banyak yang rumah tangganya itu hampa. Menjalani rumah tangga tapi tidak dengan kebahagiaan. Di sini, bunda yang hadir di sini semua. Ini untuk semua yang merasa. Yang hadir di sini, bunda-bunda statusnya sebagai istri, tapi hatinya kosong. Statusnya sebagai istri, tapi kayak berasa janda. Ya. Kemudian ada juga yang lelah capek, ya kan? Dengan segala macam problematika di dalam rumah tangga. Tetapi bunda tetap diam saja, ya kan? Bun, mau sampai kiamat juga tidak akan mungkin berubah. Kalau bundanya tidak berubah, terus harus bagaimana? Bunda udah tidak nyaman, bunda udah tidak enak, tapi bunda tidak mau bergerak. Gimana mau berubahnya? Bagaimana cara bergeraknya? Kalau memang bunda sudah merasakan tidak suka sama sekali, kemudian si suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, kan ada pengadilan. Atau lari aja ke pengadilan. Bunda main pikirkan, aduh aku pusing ya nanti ke pengadilan itu. Atau berproses. Terus datang baik ke pengadilan, bawa buku nikah. Begitu Pak Hakim, kurang marek dicerai, kunaon teu dinafkahan. Udah selesai.
Bisa lah. Bunda makan males orangnya, itu kuncinya. Bunda itu males, nggak mau rada sedikit ribet. Saya mah ribet tuh bisa, datang aja ke pengadilan udah selesai. Nggak usah pakai pengacara, nggak usah. Emang kita itu siapa, ya kan? Nanti ribet, nggak ribet. Saya tahu prosesnya, Bun, karena saudara saya kerja di KUA, saudara saya juga ada kerja di pengadilan. Jadi saya tahu prosesnya. Jadi kalau dimisahkannya sudah tidak nyaman, ya kan? Datang aja ke pengadilan, ngomong seperti biasa. Berapa biayanya? Kurang lebih 1.200.000 biayanya. Kalau saya gugat cerai karena suami selingkuh terus dan pergi dengan wanita lain, Ento nanaon, bisa jadi alasan. Yang penting Bunda punya bukti. Begitu ulah iman tengeuna, tapi tetap di jalanan. Tidak enak, tapi tetap dijalanin. Terus bundanya ngomong ke sana kemari. Atuh Bun, itu mah sama aja menjelekan. Itu namanya kalau bahasa, Bun, tep lahir Bun. Itu kalau bahasa Jepangnya itu Bun, dipoyok tapi dilebok. Itu bahasa Jepang Bunda. Jadi jangan dijelek-jelekin kalau sekira-kira masih ngahenen gitu Bunda. Gitu lah mah Bunda mah jangan kurangkan salaki. Suami aku mah tidak pengertian, suami aku tidak memberikan nafkah, tapi Bunda nonggeng, bingung kan untuk. Jangan begitu loh Bunda, ya kan? Kalau Bunda memang nyaman, teruskan. Kalau Bunda tidak nyaman, kan banyak jalan. Gitu kudu dipagahan baik ke Umi, asik. Dong anu pangkolo tantenya gitu nya. Ya kan? Ayo kita mulai dikir ya. Kita dikir sekarang, dikir